Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeremias Pati dengan NIM 2101010094. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, sekarang saya ada di Bandara El Tari Kupang dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu staf Bandara El Tari Kupang untuk memenuhi tugas akhir saya. Oke, mari ikut kegiatan saya. Halo kakak. Ya, selamat sore. Selamat sore juga. Kakak, ini saya dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya memenuhi nilai ujian akhir saya, jadi saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu petugas pegawai di Bandara El Tari Kupang sini. Ya. Jadi bisa kakak? Silakan pertanyaan. Salam kenal dulu kakak. Ya, Nama saya Yemin kakak. saya Pedro. Panggil saya Pedro saya. Oke, baik kakak. Terima kasih. Oke, baik kakak. Di sini ada 5 pertanyaan kakak yang akan dilontarkan kepada kakak. Oke, pertama, bagaimana kakak berkomunikasi dengan penumpang yang bingung atau khawatir? Berarti dengan penumpang yang bingung atau khawatir ya. Ya. Dalam dunia penerbangan itu ada 6 unsur. Yang pertama yaitu sebagai unsur accountability, itu tanggung jawab, terus attention itu perhatian, action itu tindakan, terus appearance itu penampilan, dan attitude atau sikap. Terus dalam hal itu sebagai seorang staff atau petugas, namanya kan jasa pelayanan ya. Jasa pelayanan berarti tugas seorang staff akan memberikan yang terbaik ya. Jadi sebagai seorang staff, penumpang merupakan di dunia kerja itu penumpang merupakan salah satu, atau customer itu kan salah satu daya tarik atau sebagai raja ya, istilahnya begitu ya. Jadi begitu, jadi penumpang itu akan diutamakan apapun itu. Jadi dengan hal itu, penumpang yang khawatir atau bingung, berarti kami dari tugas staff check-in akan mengarahkan penumpang mulai dari melakukan check-in online atau check-in di counter, terus kami akan mengantar dia ke tempat ruang tunggu sampai pada ke pesawat. Dengan hal itu, dan di dalam hal itu, jadi penumpang yang khawatir atau bingung nanti akan diarahkan terus. Ada juga beberapa jenis penumpang, itu penumpang yang anak kecil juga bisa terbang sendiri juga bisa. Jadi penumpang yang ada juga yang istilah satunya namanya FF itu merupakan salah satu istilah ya, first flight, yaitu penumpang yang pertama kali melakukan penerbangan. Dia akan kami arahkan mulai dari G sampai ke tempat. Baik, terima kasih kakak. Jadi paling utama ada 6 tips tadi Ya, harus dijalankan ya oleh para petugas. Oke, baik kakak. Jadi ini pertanyaan kedua, bagaimana kakak memastikan keamanan dan keselamatan para penumpang? baik. Kalau di dunia kerja ya pasti adanya ASEC atau security ya. Keamanan itu kan bukan hanya di dunia penerbangan, tapi di seluruh dunia kerja pasti ada namanya security. Jadi kalau di dunia penerbangan itu security namanya ASEC. ASEC itu merupakan asisten security, di mana tugasnya itu mengamankan barang-barang atau penumpang, atau contohnya seperti kakak, kalau kakak tidak mempunyai pas atau contohnya tidak memiliki tiket tapi kakak masuk sembarang ya, identitas kakak kalau tidak masuk sembarang dalam tempat check-in atau masuk ke daerah pokoknya dilarang, itu berarti akan kena sanksi. Jadi contohnya kalau penumpang membawa barang-barang bersenjata atau istilahnya di dunia penerbangan itu namanya dangerous goods, itu barang berbahaya. Tapi kalau bisa barang-barang berbahaya ini bisa dikirimkan, juga bisa dibawa, tapi melalui kargo kargo. Jadi pengamanan penumpang itu seperti yang penumpang tidak sedang mabuk, penumpang tidak membawa barang berbahaya seperti yang saya tadi bilang tadi, seperti itu. Jadi kita lanjut pertanyaan yang ketiga kakak, bagaimana kakak mengelola waktu dengan jadwal yang berubah-ubah di bandara ini? Tentunya saja yang pertama, palingan kami kan dijadwalkan atau di schedule ya, sesuai dengan schedule. Berarti kalau saya mengelola waktu saya, palingan setiap hari saya rolling seperti biasa. Pulang dari sini saya palingan istirahat duduk sekejap, habis itu palingan tidur, habis nanti bangun jam 3 lagi. Semula waktu saya seperti ulang setiap hari, diulang-ulang terus seperti itu, untuk menjaga menjaga kesehatan agar
besok pagi mau melakukan aktivitas tidak akan ngantuk apa setidaknya seperti itu. Oke, baik kakak. Lanjut pertanyaan keempat ya kakak ya. Bagaimana kakak menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar area check-in dan boarding? Oh, pertanyaan yang itu sama dengan halnya di nomor 2 tadi ya. Jadi setiap tempat daerah tempat di bandara itu mempunyai security atau akses. Jadi tidak sembarangan orang itu masuk ke dalam daerah tersebut. Jadi harus mempunyai izin Identitas. Jadi tentunya kan kalau penumpang kan mau berangkat kan harus memiliki tiket ya. Jadi kalau penumpang kalau sudah memiliki tiket berarti bisa masuk ke dalam daerah yang bisa untuk melakukan check-in, melakukan ruangan tunggu. Jadi setiap daerah itu bukan saya menjadi tanggung jawab aturan security, tapi seluruh orang yang terlibat di dalam dunia penerbangan. Jadi seperti itu. Kita baik kakak. Kita lanjut di pertanyaan yang keenam kakak. Apa langkah-langkah kakak yang kakak ambil untuk memastikan keamanan penumpang dan kargo? Oke, baik. Untuk yang pertama paling penumpang itu harus dicek dulu identitas yang lengkap serta barang yang akan dibawa itu seperti apa. Dari barang yang akan dibawa itu akan dimasukkan ke dalam X-ray. X-ray merupakan salah satu alat untuk mendeteksi apakah barang itu dalamnya itu ada isi apa, terus akan diamankan. Kalau memang tidak bisa dibawa berarti barang tersebut akan dikargokan. Habis barang dikargo, pengamanan barang dikargo itu yang pertama, barang yang akan dikirim itu harus disimpan 24 jam sebelum dikirim. Karena apa? Untuk mencegah barang tersebut tidak berbahaya. Tentunya mungkin kita kan tidak tahu kan, orang mungkin saja membawa bom ya. Nah, jadi di dalam kargo itu namanya itu tempatnya namanya warehouse, tempat penyimpanan kargo. Itu harus disimpan beberapa saat supaya 24 jam supaya bisa diidentifikasi. Baik, terima kasih kakak atas jawaban yang kakak berikan, dan terima kasih juga atas waktu yang kakak berikan kepada saya untuk mencari kakak. Terima kasih banyak kakak. Sukses selalu. Terima kasih banyak kakak. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Itulah beberapa pertanyaan saya terhadap kakak yang berada di bandara sini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.